Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aldi Kurniawan, NPM 191506147. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami pada mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan sebagai bahan ujian tengah semester. Pertama, definisi AI. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan pada mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan umum yang biasanya memerlukan tenaga manusia atau kemampuan berpikir manusia untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu pekerjaan. Definisi AI menurut para ahli. Di sini ada 3 definisi AI menurut ahli, yaitu menurut H. A. Simon pada tahun 1987. AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. 2. Menurut Rich and Knight pada tahun 1991, AI adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dilakukan lebih baik oleh manusia. 3. Menurut John McCarthy pada tahun 1956, AI adalah sebuah studi untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Kategori definisi AI. Definisi AI dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu system that think like humans, 2. System that act like humans, 3. Systems that think rationally, 4. System that act rationally. 1. System that think like humans berarti AI berperan seperti sistem yang berpikir seperti manusia, di mana AI dapat menyelesaikan masalah yang bisa diselesaikan oleh manusia. 2. System that act like human. AI berperan seperti sistem yang dapat bertindak seperti manusia, di mana AI di sini dapat memilih tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pemikiran yang dihasilkan seperti manusia. 3. System that think rationally. Berarti AI berperan seperti sistem yang berpikir secara rasional. AI di sini berpikir secara rasional dengan mengambil langkah-langkah yang menurutnya terbaik. Dan 4. System that act rationally. Berarti AI berperan seperti sistem yang bertindak secara rasional. Selanjutnya, konsep AI. Terdapat 2 konsep artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang pertama adalah Turing test yang dilakukan oleh Alan Turing, yaitu konsep metode pengujian kecerdasan buatan. Proses uji ini melibatkan seorang penanya dan 2 objek yang ditanyai. Kedua, pemrosesan simbolik merupakan sifat penting dari AI, bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, tujuan AI. Tujuan AI di sini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Membuat komputer lebih cerdas, 2. Mengerti tentang kecerdasan, 3. Membuat mesin lebih berguna. Ke-1. Membuat komputer lebih cerdas, yang mana artinya dengan menerapkan AI pada komputer, maka diharapkan komputer dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian suatu masalah untuk menyelesaikan suatu masalah karena kecerdasan pada komputer tersebut sudah ditingkatkan dengan AI. 2. Mengerti tentang kecerdasan. Dengan dibentuknya AI dan diterapkannya AI pada komputer, manusia jadi dapat memahami lebih lanjut tentang apa itu kecerdasan.
Ketiga, membuat mesin lebih berguna. Ya, artinya dengan menerapkan AI, mesin-mesin kedepannya akan lebih berguna karena dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan pikiran manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sehingga kedepannya manusia akan bisa digantikan oleh mesin. Perbandingan AI. Perbandingan kecerdasan alami dan AI. Mana kecerdasan alami cepat mengalami perubahan dan kecerdasan buatan atau AI lebih permanen. Di sini disebabkan karena kecerdasan buatan atau AI sifatnya lebih permanen karena data-data yang disimpan dalam AI dapat disimpan dalam cloud misalnya, sedangkan pada kecerdasan alami itu disimpan pada otak manusia yang biasanya bersifat tidak permanen. Kedua, kecerdasan alami tidak mudah diduplikasi. Kecerdasan buatan atau AI lebih mudah diduplikasi. Ini karena AI disusun atas program-program sehingga lebih mudah diduplikasi, dan kecerdasan alami harus diperoleh oleh manusia itu sendiri. Tiga, kecerdasan alami bersifat lebih mahal sedangkan kecerdasan buatan atau AI lebih murah. Ini karena pada kecerdasan buatan atau AI lebih murah karena data-data yang diperlukan tinggal dimasukkan pada kecerdasan buatan, sedangkan pada kecerdasan alami data-data tersebut atau ilmu-ilmu tersebut harus diraih dengan berkuliah atau bersekolah dengan mahal. 4. Tidak konsisten. Pada kecerdasan alami bersifat tidak konsisten karena manusia memiliki pemikiran yang berubah-ubah, sedangkan kecerdasan buatan atau AI memiliki sifat yang konsisten karena sejak awal sudah diprogram untuk melakukan suatu hal sehingga dapat lebih fokus pada satu hal tersebut. Dan yang terakhir, kecerdasan alami eksekusi tugasnya lebih lama dibandingkan dengan kecerdasan buatan atau AI yang eksekusi tugasnya lebih cepat. Ini karena pada kecerdasan alami memerlukan istirahat untuk mengerjakan tugas dalam waktu jangka panjang, sedangkan pada kecerdasan buatan atau AI tidak memerlukan istirahat. Lingkup AI. Dapat 4 lingkup AI di sini, yaitu 1. Natural language processing, 2. Speech recognition, 3. Robotika dan sistem sensor, 4. Sistem pakar. 1. Natural language processing. Artinya, user dapat berkomunikasi dengan komputer. Contoh dari natural language processing ini adalah pada Google Translate, di mana user dapat berinteraksi dengan Google Translate secara langsung dengan berbicara dengan bahasanya sendiri, lalu dari tersebut Google Translate dapat mengetikkannya menjadi tulisan. Di situ AI sudah dapat mengerti perbincangan atau pembicaraan yang dikomunikasikan oleh user dan dituliskan langsung oleh AI tersebut. 2. Speech recognition. Komputer dapat mengenali pembicaraan user. Contoh dari speech recognition ini adalah pada aplikasi kecerdasan buatan seperti Siri atau Google, di mana di sini AI mengambil tindakan untuk mengenali suara dari usernya dan mengubah suara tersebut menjadi suatu perintah yang disuruh oleh usernya. 3. Robotika dan sistem sensor. Di sini AI berperan sebagai penggerak robot dan sensor. Contoh pada penerapan AI, robotika, dan sistem sensor ini dapat dilihat pada pabrik-pabrik, di mana pabrik menggunakan robot sebagai pengganti manusia yang menggunakan sensor. 4. Sistem pakar, di mana AI sebagai kemampuan meniru pakar untuk menyelesaikan masalah. Di sini AI berperan sebagai penyelesai masalah dengan menggunakan data-data yang dimasukkan oleh pakar sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih konsisten dan cepat. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah cara untuk menyajikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema atau diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi antara suatu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain
dapat dipakai untuk menguji kebenaran penalarannya. Jenis representasi pengetahuan. Di sini jenis representasi pengetahuan dibagi menjadi 5, yaitu representasi logika, 2, jaringan semantik, 3, frame, 4, skrip atau naskah, 5, aturan produksi. 1. Representasi logika. Dengan menerapkan AI pada komputer, representasi logika, di mana representasi logika di sini berperan sebagai operator penghubung antara logika seperti dan, or, atau then. 2. Jaringan semantik. Jaringan semantik ini adalah di mana pengetahuan disusun dalam sebuah jaringan yang memiliki komponen node dan link. Seperti disusun dalam sebuah node, di mana node ini adalah komponen kepala dan link itu adalah garis yang menghubungkan dari kepala ke kepala. Frame. Ketiga, frame merupakan semantik net dilengkapi dengan properties yang menggambarkan entitas sebagai set dan atribut dan nilai yang bersesuaian. Di mana frame ini seperti properti-properti yang terdapat pada jaringan semantik. 4. Skrip atau naskah merupakan skema representasi pengetahuan yang menggambarkan urutan kejadian. Skrip ini bersifat seperti flowchart atau diagram di mana menggambarkan rangkaian-rangkaian kejadian yang akan dilakukan, sehingga dapat lebih mengerti proses yang terjadi ke depannya akan bagaimana. 5. Aturan produksi merupakan salah satu representasi pengetahuan yang menghubungkan premis dengan konklusi. Contohnya adalah if, premis, dan konklusi. Contoh yang lain adalah if, jika saya tidak sekolah, dan maka saya tidak akan pintar. Intelligent agent. Pengertiannya, agent adalah sesuatu yang dapat menerima masukan dari lingkungannya melalui sensor dan melalui tindakan terhadap lingkungan melalui aktuator. Di sini sensor pada manusia itu berupa mata dan telinga, dan aktuator itu merupakan penerima dari aktuator merupakan suatu bagian yang melakukan tindakan dari agent tersebut pada manusia, contohnya berupa tangan, kaki, dan lain-lain. Sedangkan pada robot, sensor berupa kamera dan infrared, dan aktuator berupa jenis mesin yang bertindak. Konsep agent. Konsep kerja agent berupa agent menerima masukan dari sensor dan langsung ditujukan ke pemproses untuk diproses. Setelah selesai diproses, maka agent akan mengeluarkan tindakan dari aktuator sesuai dengan masukan yang diterima. Salah satu contoh agent adalah robot pabrik penjamin mutu, di mana pada robot pabrik penjamin mutu, robot menerima masukan melalui kamera dan sensor fisik pada komponen yang sedang berjalan, diproses, lalu mengeluarkan tindakan dari aktuator berupa lengan robotik yang memisahkan barang bermutu tinggi dan barang yang jelek. Jenis intelligent agent. Di sini intelligent agent terbagi menjadi 4, yaitu simple reflex agent, 2 model based reflex agent, 3 goal based agent, 4 learning agent. 1. Simple reflex agent, di mana agent hanya bertindak berdasarkan masukan terakhir. 2. Model based reflex agent, di mana agent memiliki representasi internal mengenai keadaan lingkungan. 3. Goal based agent. Agent memiliki informasi mengenai tujuan dan memilih tindakan yang mencapai tujuan. 4. Learning agent. Agent belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja. Terima kasih atas perhatiannya.
yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan bisa digunakan ke depannya untuk membantu yang lain memahami tentang kecerdasan buatan. Demikian video ini. Nama saya Aldi Kurniawan, NPM 191506147. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.